Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwwata illa billah. Baik, sekarang Abi akan mulai, ya kan, untuk adab dan akhlak selanjutnya, yaitu adab dalam majelis. Ya, majelis kita tahu itu berasal dari bahasa Arab, ya kan, jalasa yajlisu majlisan. Jalasa artinya duduk, ya. Jadi majelis ini, ya kan, satu keadaan di mana orang sedang duduk-duduk, apakah itu berunding, apakah duduknya dalam keadaan dia bermusyawarah, ataupun majelis sholat, majelis taklim dan sebagainya. Ya, jadi seperti biasa dalam majelis ini, jika dimungkinkan, maka kita ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi kalau udah terlalu banyak, ya, majelisnya besar, nggak perlu kita datang dengan mengucapkan salam, karena salamnya pun tadi udah diucapkan oleh pembicaranya. Ya kan? Dan ada pertama, yaitu sebaiknya kita meminta izin. Ya, kita minta izin, ya, jika kita baru datang, ya kan, minta izin kepada orang yang udah duluan datang. Udah duluan hadir, kita minta izin sama dia untuk duduk di samping dia. Ataupun sebaliknya, bagi yang udah datang duluan, sebaiknya ketika ada orang baru datang, dia berikan tempat. Dia berikan tempat yang kosong, ya kan? Dia sediakan tempat. Misalnya udah duduknya rapat-rapat, ada orang baru datang, maka dia sediain tempat untuk supaya orang yang baru ini bisa duduk. Setelah itu, ya kan? Jadi ketika dalam majelis ini, ya, semua fokus kepada pembicara, ya kan? Maka seandainya, ya, kita sedang rame-rame begini, ya kan? Maka kalau kita mau bicara, kita minta izin. Misalnya ini mau ngobrol nih berdua, jangan ngobrol begitu aja, tapi minta izin sama yang saya mau ngobrol berdua aja, boleh nggak, gitu kan? Karena ada masalah pribadi, gitu. Saya harus bicara. Minta izin, jangan misalnya dia ada bertiga berempat, yang ngobrol berdua aja, yang lain diem bengong gitu. Apalagi dia ngobrol nggak mengerti bahasanya. Temannya ini yang di dalam majelis dibiarin gitu aja, ya kan, diacuhin begitu aja, dia asik ngobrol sama temennya. Nah, itu nggak boleh, ya, kecuali kita minta izin dia. Kita minta izin, boleh nggak saya mau ada bicara sebentar, ya kan? Minta izin, kalau diizinin ya udah, ya kan? Nah, jadi kita dalam majelis ini, ya kan, itu adalah satu kesatuan, jadi nggak bisa terpisahkan. Makanya nggak boleh sibuk sendiri, yang ngobrol tanpa memperhatikan anggotanya dalam majelis, ya. Dan sebaiknya di dalam majelis-majelis tertentu, misalnya majelis sholat, itu sebaiknya duduk rapat-rapat, ya kan? Agar apa? Agar setan tidak bisa masuk di antaranya. Kalau kayak begini nih, ya, pisah begini, ya kan? Itu ada kemungkinan setan bisa masuk di tengah-tengah. Dalam majelis sholat. Nah, kecuali ada alasan tertentu. Misalnya contohnya yang kita alamin beberapa masa yang lalu, ada terjadi wabah, ya, penyakit COVID misalnya, atau seseorang dia kena penyakit yang menular, dia hadir dalam majelis.
Nah, maka sebaiknya nggak duduk rapat-rapat. Atau misalnya itu tadi, ya, anggota majelis nih hobinya ngobrol aja. Nah, sebaiknya kalau memang hobinya ngobrol, dipisah. Nah, kayak begini nih, sebaiknya kita pisah aja. Karena kalau udah dempet-dempet, akhirnya colek-colek, bisik-bisik, akhirnya dia nggak fokus dalam majelis. Ya. Jadi begitu fokusnya, ya, di zaman Rasulullah itu sahabat-sahabat Nabi begitu fokus mendengarkan Nabi ini, mendengar pembicara, sampai dikatakan seolah-olah seperti ada burung di atas kepalanya para sahabat. Bayangkan kalau misalnya kita ada burung, supaya burungnya nggak terbang tuh, maka nggak bergerak gitu. Kepalanya itu sama sekali nggak bergerak, dia perhatikan begitu. Seolah-olah seperti ada burung di atas kepalanya. Dan dia nggak pengen burung itu terbang. Ya, jadi nggak bergerak-bergerak. Ya, dalam majelis itu nggak banyak kita bergerak sana bergerak sini. Kita nggak ngobrol sendiri, ya kan? Nah, kita nggak tengok sana tengok sini, tapi fokus kepada satu pembicara. Ya, karena kalau kita udah nggak fokus, maka percuma kita duduk dalam majelis. Kita nggak bisa mendapatkan manfaat dalam majelis apabila kita pikiran kita nggak ada di majelis, ya kan? Kalau kita duduk dalam sebuah majelis, ya, nah, kayak seperti di sekarang nih belajar. Tujuannya apa? Kita belajar kan? Nah, belajar untuk dapat ilmu. Ilmu siapa yang memberikannya? Dari Allah melalui pembicaranya di dalam majelis. Nah, kalau dia nggak dengerin apa pembicaranya, apa yang dikatakan pembicara, untuk apa dia duduk dalam majelis? Sia-sia aja, dia malah ganggu. Apalagi bisik-bisik, ngobrol sana sini, ya kan, banyak bergerak, ganggu konsentrasi orang-orang yang duduk di sampingnya, ya kan. Nah, kalau diajak bicara bagaimana? Nah, kalau diajak bicara maka kita tolak. Nanti deh, kita ngobrolnya nanti aja nih, soalnya saya lagi fokus harus dengerin nih. Kalau saya nggak dengerin, nanti saya nggak dapat manfaat duduk dalam majelis, ya kan. Gitu. Nah, terus kira-kira, ya kan, kita ketika kita bicara nih, kita, ya, nggak ada berteriak-teriak, nggak ada jerit-jerit, ya. Di majelis Nabi itu nggak ada orang yang, ya, bersuara keras begitu, tuh menjerit-jerit atau berteriak-teriak, itu nggak ada. Juga nggak ada berbicara terlalu pelan sehingga nggak ada yang nggak dengar, ya kan. Makanya ini kan kita sekarang majelis ini pun ada, sekarang di zaman modern ini ada mikrofon, pakai speaker supaya terdengar. Bayangkan kalau misalnya Abi bisik-bisik ngomongnya, kan nggak kedengeran kan. Nah, kalian begitu juga, misalnya bertanya, ya kan, suaranya bisa didengar sama semuanya. Dan ketika dia sedang bertanya, tunjuk tangan terus bertanya, maka yang lain memperhatikan, jangan ngobrol sendiri, gitu. Ya, jadi ini tertib dalam majelisnya Nabi, majelis Rasulullah ini majelis yang, ya kan, dimana dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Nah, ini seperti majelis seperti ini. Apa yang terjadi kalau memang itu tertibnya mengikut sunnah Nabi, maka Allah panggil malaikatnya, ya kan. Allah sebut nama-nama kalian ini. Lihat tuh si fulan, dia pagi-pagi itu hamba saya. Allah bangga nih sama para malaikatnya, itu hamba saya tuh, namanya fulan. Ya kan, dia udah susah payah pagi-pagi dia mau hadir dalam majelis, ya. Nah, untuk mendengarkan, ya kan, firman-firmanku, untuk mendengar sabda-sabda nabiku. Dibangga-banggain di hadapan para malaikat, ya kan. Nah, gitu. Jadi ya, kita ini ketika kita bersungguh-sungguh melakukan sesuatu, nanti kita baru tahu nanti di akhirat, ya kan. Majelis-majelis seperti ini, majelis ilmu seperti ini, ya kan, itu dikatakan oleh Nabi, ya, dinamakan apa? Raudhatul Jannah, taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia, ya kan. Gitu. Kenapa? Karena
Di situ ya kan dibicarakan tentang kebesaran Allah, dibacakan firman-firman Allah, sabda Rasulullah, dan ilmu-ilmu lainnya yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Dan dalam majelis Nabi ini nggak ada rasa iri, rasa dengki, rasa ujub, rasa takabur, ada fitnah, ada namimah, ada yang berkata-kata kotor, menghina, melecehkan, membuli, nggak ada. Ya kan? Nah, jadi majelis Nabi ini penuh dengan kemanfaatan, ya. Mengalir pahala tuh terus-menerus selama dia fokus di dalam majelis tersebut. Ya, jadi majelis ini bukan majelis seperti di pasar-pasar. Makanya kita perlu jaga ketertibannya. Jelas ya? Baik, sekarang ada yang mau bertanya? Waktunya tinggal beberapa menit lagi. Ya kan? Ada yang mau bertanya? Jelas ya? Nah, jadi ya, silakan. Namimah, ya. Pertanyaannya ya, namimah. Namimah itu bahasa Arab. Artinya apa? Mengadu domba. Ya kan? Mengadu domba tuh maksudnya gimana? Maksudnya dia adu nih temannya supaya berantem. Dia kesini dia ngomong, kamu tuh ya kan dibilang jelek tuh muka kamu sama dia nih. Nanti dia datang ke sini, kamu tuh dibilang muka kamu tuh miring sama dia bilang. Akhirnya marah nih kan, dia berantem. Ya, itu ngadu domba itu seperti binatang. Binatang itu ada namanya domba, kalian tahu yang punya tanduk itu suka diadu dia. Sengaja diadu untuk berjudi. Nah, itu namimah namanya. Ya, mengatakan yang tidak sebenarnya, yang tujuannya supaya mereka saling berperang, saling bermusuhan, saling membenci dan sebagainya. Nah, ya, itu apa? Sama dengan fitnah. Nah, dia fitnah itu kan mengatakan yang tidak sebenarnya. Bukan sebenarnya itu terjadi, tapi dia buat-buat. Dia fitnah orangnya. Sehingga apa namanya? Akhirnya orang itu ya kan menjadi apa? Bermasalah. Misalnya dia nggak mencuri. Nah, dia dituduh, dia bilang ini yang mencuri si fulan, padahal dia nggak mencuri, ya kan? Nah, jadi namimah ini dia sama dengan fitnah. Makanya dia termasuk dosa-dosa besar. Ya kan? Nah, kita sebaiknya justru harus sebaliknya. Kepada sama muslim, sama mukmin, harusnya kita mendamaikan. Ada orang yang berselisih, harusnya kita damaikan. Ini enggak. Ini sudah damai, dia buat supaya berselisih, supaya bertengkar, supaya berkelahi. Itu pekerjaan setan. Makanya termasuk dosa-dosa besar. Bagus ya. Ada lagi yang mau ditanya? Jelas ya? Ini waktu juga udah habis ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Kita bahas lebih rinci lagi. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya sanad lil muslimin, ya habibi, ya Muhammad, ya ibn Abdillah, tammit risala.